Shalom, selamat sore untuk kita semua. Puji dalam nama Tuhan, kalau kita pada sore hari ini masih boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah persekutuan wanita Ester, walau hanya di rumah saja. Kita percaya bahwa semuanya karena kasih dan penyertaan tangan Tuhan. Dan sore hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Diaken Effendi Tambunan. Mari ibu-ibu, saatnya kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan, penuhi hati kami dengan hadir-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Urapi kami dengan kasih-Mu. Kita angkat satu pujian, diam di hadirat-Mu. Worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami masih bisa menikmati lawatan Tuhan di dalam ibadah kami, persekutuan wanita Ester. Kami percaya Tuhan, penyertaan dan juga pemeliharaan tangan Tuhan tetap ada bagi kami ya Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan akan ibadah kami sore hari ini. Biarlah segala penyembahan, pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena dengan apa kami bisa membalas Tuhan. Segala perbuatan kami belum bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanya ini yang kami bisa persembahkan. Hati kami dan waktu kami untuk-Mu ya Bapa pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau alaskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Allah yang memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Saatnya kita akan menerima dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Diaken Effendi Tambunan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya
Shalom, selamat sore Ibu-Ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan. Kita kembali sore hari ini persekutuan Ibu PW walaupun kita di rumah kita masing-masing. Tapi sebelum mulai ibadah sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan di sore hari ini, walaupun kami di rumah masing-masing. Sebentar lagi kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita di sore hari ini menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan. Terambil dari pembacaan firman dari 2 Korintus 12 ayat 9 demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan mengamalkannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Di saat semua berjalan dengan baik dan lancar, seringkali kita tidak menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita mungkin menjadi terlalu percaya diri. Kita mengira bahwa semua adalah hasil dari usaha kita, kemampuan dan jerih payah kita. Sampai saat Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian hidup. Kita mengira bahwa itu adalah hasil kemampuan kita. Sampai saat Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami ujian hidup, barulah kita merasa begitu tidak berdaya. Dan tidak ada satupun yang kita miliki bisa membantu kita. Ketika itulah kita mulai berpaling pada Tuhan, satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dalam salah satu surat Paulus, ia pun menyebutkan suatu kelemahan yang tak tertahankan dalam dirinya. Ia menyebutnya sebagai duri dalam daging. Namun meski Tuhan tidak kunjung mengangkat duri itu dari Paulus, hal itu tidak membuatnya kecewa. Paulus memahami Tuhan menggunakan kelemahannya untuk mengenyahkan kesombongan dan kecemaran dalam hidupnya, membuatnya bergantung penuh pada Tuhan dan hanya berharap pada kemurahan-Nya. Ia pun menyadari justru kelemahannya membuat kuasa Tuhan semakin terlihat nyata dalam hidupnya. Ya, penderitaan adalah bara api yang Tuhan gunakan untuk memurnikan dan menguatkan kita. Justru dalam penderitaan dan kesusahanlah Tuhan merasa sangat dekat dengan kita. Bersukacitalah bukan karena apa yang kita miliki sekarang, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Hati yang mencintai dan mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan, yang berharap dan percaya penuh hanya kepada Tuhan. Kualitas hati seperti ini yang akan menyentuh dan mengentarkan hati Tuhan. Sesungguhnya inilah yang Dia nantikan saat hati kita benar-benar hanya tertuju dan berharap kemurahan dan anugerah Tuhan akan tercurah berlimpah-limpah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 5 hal yang mendasar dari anugerah
anugerah dan berkat. Pertama, tidak melupakan ajaran Tuhan. Kita bisa baca dari Ulangan 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kita sebagai umat percaya, kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, ajaran Tuhan selalu ada dalam hati kita. Ini sama seperti perhiasan yang indah yang selalu kita pelihara. Tuhan akan memberi kita umur panjang karena berpegang teguh pada firman-Nya. Yang kedua, hidup dalam kasih dan kesetiaan. Kita bisa baca dalam firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kita sebagai umat percaya yang telah menikmati kebaikan dan berkat Tuhan, maka kasih dan kesetiaan harus menjadi bagian dalam hidup kita. Hidup dalam kasih artinya hidup yang peduli, saling memperhatikan sesama, tidak hanya hidup dalam kepentingan diri sendiri, saling bergumul dalam komunitas gereja. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita sebagai orang percaya akan selalu berpegang teguh pada Tuhan dan firman-Nya yang hidup dalam kepastian. Saya dan Bapak Ibu tidak pernah ragu sedikit pun akan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing, karena percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati salah satu dari hikmat Tuhan. Yang keempat, akuilah Tuhan dalam segala lakunya. Terambil dari Amsal 3 ayat 6. Kita sebagai orang percaya, andalkan Tuhan dalam hidupmu, aku Tuhan dalam keberhasilan hidupmu, dan jangan bersandar pada kekuatanmu sendiri, dan mengakui Tuhan dan kuasanya dalam setiap langkah hidupmu. Salah satu contoh petugas medis yang sebagai garda terdepan menangani COVID-19, selain menggunakan APD-nya, tentu harus mengandalkan firman Tuhan lewat doa. Yang kelima, jauhilah segala bentuk kejahatan. Kita bisa baca dari 3 Yohanes 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Kita sebagai jemaat Tuhan yang telah menerima kasih dan berkat Tuhan, kita harus menjaga diri untuk tidak berbuat kejahatan, kebencian, membuat orang tersinggung, dan apapun bentuknya, supaya kita tidak mengecewakan Tuhan yang telah memberkati kita. Pesan dari renungan ini, marilah kita menjaga iman kita, memahami semua kebaikan dan kasih Tuhan, memiliki hikmat, dan Tuhan mampu menata diri kita masing-masing dengan bijak, menyenangkan Tuhan dan orang lain, dan tetap bersyukur dan menerima sukacita
Demikianlah renungan singkat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang telah menjadi terang dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan sangat baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu di masa pandemi ini. Ajar kami ya Tuhan, mempercayai semua janji-Mu, termasuk janji keselamatan dan damai sejahtera yang kekal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Diaken Effendi Tambunan. Biarlah firman ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan kami, Ibu-Ibu PW Esther, dalam menjalani hari lepas hari yang kita tahu entah sampai kapan keadaan ini akan berakhir. Yang pasti dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak Diaken Effendi, Tuhan memberkati Bapak baik di dalam pelayanan maupun keluarga. Dan kita mau mengaminkan firman itu dengan satu pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi kami. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat, apa yang menjadi kerinduan di dalam pokok doa Ibu-Ibu PW Esther. Mari dengan kerendahan hati kita naikkan doa syafaat ini ke dalam tangan Allah Bapa di surga, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang menjadi terang dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu di masa pandemi ini. Ajar kami ya Tuhan, mempercayai semua janji-Mu, termasuk janji keselamatan dan damai sejahtera yang kekal daripada-Mu. Ketika rasa takut datang, Engkau mengubah, dan saat kami tenggelam, Engkau bangkit. Ketika kami tidak memiliki arah pasti dalam menapak masa sulit ini, Engkau telah berkata, Akulah kebenaran dan hidup. Ketika kami dilanda suatu penyakit, Engkau hadir sebagai penyembuh. Bagi kami, Engkau adalah penyembuh yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel, Allah bersama kami, yang selalu tidak meninggalkan kami, yang tetap bersama dan semua warga bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.